Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, sehingga pada pagi yang baik ini, khususnya nikmat kesehatan, kita dapat silaturahmi bersama di masjid yang mulia ini. Buat saya kenikmatan lainnya yang luar biasa adalah pagi ini saya bisa bernostalgia kembali ke masjid yang biasanya saya lalu-lalu pada saat saya masih kecil, sholat tarawih utamanya, dan teman-teman yang nakal-nakal dikejar-kejar oleh PM masjid. Nggak tahu saya apa PM masjid itu masih ada apa enggak sekarang gitu. Oleh sebab itu ceramah saya pagi ini atau saya judulkan ya nostalgia dan perkenalan gitu. Jemaah subuh yang mulia, sebagaimana diketahui bahwa saya baru saja diangkat atau diberikan kepercayaan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Saya garis bawahi kata Republik Indonesia itu dalam karena beberapa alasan. Pertama, memang kita dalam situasi di mana kebinekaan itu kadang-kadang sangat rapuh. Sedikit saja ada permasalahan atau ada salah kata, itu dampaknya sangat luas terhadap perpecahan bangsa. Setelah saya menyebut bahwa saya Menteri Agama Republik Indonesia, beberapa teman Papua yang memang sedang dikipas-kipasin untuk lepas dari negara Republik Indonesia, dengan bangga mengatakan, Bapak Menteri Agama, kami bangga dengan Bapak, Pak. Orang Papua senang dengan Bapak. Dengan kata-kata Bapak itu menunjukkan kami di Papua meskipun bukan mayoritasnya non Muslim, tapi kami merasa Bapak ajak untuk bersama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak ajak sama-sama untuk menikmati pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada sisi lain, di tentara saya ini dikenal sebagai orang yang tidak suka menyebutnya perwira hijau. Orang Aceh, tentara yang kerjanya khotbah kemana-mana. Bagi mereka yang tidak suka mengatakan itu perwira hijau itu diragukan merah putihnya katanya. Karena mereka nggak pernah ikut pada saat saya khotbah, nggak pernah ikut, nggak tahu apa yang saya sampaikan. Padahal yang saya sampaikan tidak ada lain persatuan, kesatuan, kedamaian, toleransi, nggak ada lain dari itu. Tapi karena orang yang melihat, wah khotbah kemana-mana nih, radikal ini, ya. Gampang menemukan kata radikal. Sehingga dengan pernyataan saya bahwa saya Menteri Agama Republik Indonesia, mereka agak sedikit tenang. Pertama mereka sudah takut karena sudah kemana-mana khotbah-khotbah, orang Aceh lagi katanya, bahaya ini gitu. Padahal dia nggak sadar bahwa orang Aceh lah garda di depan dalam merebut kemerdekaan dan membangun NKRI ini. Para jemaah sekalian, tugas pokok dan fungsi saya sebagai Menteri Agama adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang agama. Agama itu di dalam tugas saya disebut ada agama Islam tentu saja yang paling dianut oleh sebagian sangat-sangat besar oleh rakyat Indonesia.
kedua umat Kristen, ketiga umat Katolik, keempat umat Buddha, kelima umat Hindu, dan ditambah lagi dengan Konghucu. Itulah yang mesti saya rumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pembinaannya dan melaksanakan kebijakan itu. Tentu saja kalau di bidang Islam, selain melakukan pembinaan Bimas Islam, melakukan pembinaan masyarakat Islam, di sana masih ada juga pendidikan Islam, haji umroh, masih ada juga zakat dan wakaf. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, dalam kaitan tugas saya itu, saya dengan kerendahan hati mohon doa dan dukungan dari teman-teman di Aceh. Mungkin kalau beberapa teman lihat, wah anak yang bandel itu, karena saya dibesarkan di saat tinggal di Losmen, kemudian pindah ke asrama keraton, ya anak kolong kan nakal gitu, bandel. Ternyata anak bandel itu sudah jadi jenderal bintang 4, kemudian jadi menteri agama lagi. Mohon doa restu, mudah-mudahan saya mampu melakukan tugas saya dengan baik. Paling tidak saya di tentara masih bisa mengangkat nama Aceh. Mohon maaf, bukan sombong, tapi saya kira kan tuan tahu bahwa satu-satunya orang Aceh yang berpangkat bintang 4 ya Pak Farul Razi, anak bandel yang biasa tinggal di keraton itu, yang biasa manjat-manjat kelapa, ya, tapi hatinya bersih. Kami bangga sekali bahwa kami pada masa kecil dididik agama dengan sangat ketat orang tua. Orang tua saya itu pensiunnya Lenan 1, namanya Mansur. 1 ibu, 1 bapak, anaknya 17. Setelah dewasa saya bilang, Pak, Bapak kok nggak ikut KB dulu, Pak? Kalau Bapak ikut KB, anak Bapak sedikit, sebagian nggak ada, gimana kalau yang nggak ada itu kamu? Oh iya juga, Pak. Tiap pagi subuh kami dibangunkan, sholat, habis sholat ngaji. Kadang-kadang kita pikir beliau nggak dengar lagi, udah agak jauh dengan tamu. Ngajinya udah mulai agak malas-malas, ya biasa anak-anak kan. Tahu-tahu dari jauh beliau teriak, la-nya itu panjang, bukan pendek. Oh. Iya Pak, iya Pak. Jadi supaya beliau merhatikan juga. Dan kebiasaan ngaji itu saya terus lanjutkan sampai saya menjadi tua. Dan saya karena ngaji itu buat saya katanya dokter-dokter untuk orang usia lanjut, bagus untuk mengaji dengan suara keras sekali, agar lidahnya tidak keluh atau tidak gampang kaku. Sehingga saya memang kalau ngaji di rumah, habis sholat subuh keras sekali. Sehingga kalau cucu saya bilang, kalau ada kakek ngaji enak setan-setan pada takut. Lah kenapa? Habis kakek ngajinya keras sekali, jadi setan takut pada lari semua katanya. Ya. Tapi memang kebiasaan ngaji itu tetap saya lanjutkan. Tiap habis pulang dari masjid subuh lanjut, meskipun saya bukan penghafal Al-Quran. Para jemaah sekalian, pertanyaan kemudian sering timbul, lah kenapa Pak Farul itu kan bukan kiai, bukan tamatan pesantren, diangkat menjadi menteri agama. Ya, saya coba-coba pikir-pikir kenapa ya gitu ya. Mungkin satu, Presiden melihat saya punya pengalaman banyak di dalam memanage tugas apapun, dalam memanage organisasi. Mungkin beliau melihat ada banyak yang perlu dibenahi mungkin atau dievaluasi di kementerian ini, itu satu. Kemudian beliau melihat lagi, mungkin Pak Farul ini punya pengalaman banyak berhubungan dengan manusia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mungkin pas ini untuk jadi menteri agama. Dan mungkin juga beliau melihat, ya ini di mata orang kan Pak Farul ini, meskipun bukan kiai, kan katanya perwira hijau, katanya yang sangat ditakuti, radikal katanya begitu. Udahlah, beliau aja menteri agama. Mungkin seperti itu. Apalagi dia orang Aceh, wah udah katanya gitu. Ya oleh sebab itu saya diangkat sebagai menteri agama. Dan insya Allah saya akan mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Berkat doa para jamaah sekalian. Saya orang yang takut untuk melakukan sesuatu kesalahan di dalam memimpin.
Saya selalu ingat pesan Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adli. Innallaha ni'ma ya'izuhum bihi innallaha kana sami'an basira. Allah selalu berpesan kepada para pemimpin apapun dia, bahwa kau diberikan amanah untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Dan kalau menetapkan hukum di antara manusia, agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya padamu, dan di belakangnya ini yang sangat menakutkan. Sesungguhnya aku maha mendengar dan maha melihat. Jadi sekecil apapun penyimpangan yang kita lakukan, kata Allah, aku tahu, aku dengar, dan pasti akan aku ambil tindakan. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan saya terus sehingga saya mampu melakukan tugas saya dengan baik. Pembangunan sumber daya manusia termasuk salah satu visi dari 5 visi Indonesia. Oleh sebab itu, begitu jadi Menteri Agama atau menjadi Menteri, kami semua bergerak dengan cepat. Kami ingin satu, pegawai negeri sipil, PNS atau yang sekarang disebut dengan ASN, aparat sipil negara, harus menjadi garda terdepan dalam membangun disiplin bangsa. Harus kemudian menjadi garda terdepan dalam membangun wawasan kebangsaan dan langkah-langkah tindakan deradikalisasi. Dan ini segera kami realisasi. 1 minggu yang lalu, tanggal 12 November 2019, saya bersama beberapa menteri menandatangani kesepakatan bersama 11 menteri dan kepala badan yang substansinya adalah untuk pegawai negeri sipil, untuk aparat sipil negara, untuk meningkatkan wawasan dan melakukan langkah-langkah deradikalisasi. Sekali lagi, ini sangat tegas. 12 November yang lalu, seminggu yang lalu, kami tangani kesepakatan bersama 11 menteri dan kepala badan tentang wawasan kebangsaan dan deradikalisasi. Dalam kaitan membangun disiplin pegawai negeri sipil ini untuk menjadi garda terdepan, saya membangun beberapa hal untuk menjadi masukan bagi teman-teman kementerian lain supaya mereka firm. Yang saya angkat satu, nikob atau cadar itu tidak terkait dengan ketakwaan. Tidak pernah dilarang, sekali lagi, tidak pernah dilarang. Tapi ingin kita tegaskan, dia tidak terkait dengan ketakwaan. Tapi Pak, ada yang mengatakan itu terkait dengan takwa, silakan. Tidak dilarang juga. Tapi dalam hal ini, saya mewakili pemerintah mengatakan bahwa itu tidak terkait dengan ketakwaan. Supaya apa? Supaya satu, dia tidak dengan mudah disebarkan dengan dalih takwa. Dan kedua, saya memberikan wawasan, landasan pemikiran kepada para menteri lainnya dan kepala badan. Kalau Anda mau melarang mereka tidak boleh pakai nikob pada saat menjadi di kantor sebagai PNS, ya betul, silakan. Dan mereka tanpa ragu mengatakan, di kementerian saya, di instansi saya, tidak boleh memakai nikob di kantor. Di rumah boleh. Di luaran tidak boleh. Jadi dengan saya tegaskan sikap kita itu, teman-teman, menteri lainnya, atau kepala badan lainnya, dengan tenang, tidak boleh melarang untuk memakai nikob di kantor bagi PNS. Dan dia tidak usah berargumentasi lagi, dia mengatakan sesuai dengan himbauan Menteri Agama. Apalagi teman-teman menteri yang kebetulan agamanya non-muslim sangat terbantu. Pak, saya kan nggak berani kotak-katik itu tadinya, tapi saya khawatir juga akan mungkin bertambah banyak di tempat saya. Tapi dengan ada Bapak
himbauan Bapak seperti itu, pernyataan Bapak seperti itu, saya dengan tenang mengatakan PNS tidak boleh memakai nikob di kantornya. Atau sekarang disebut ASN. Itulah maksud saya. Sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah dilarang. Silakan, tapi bagi PNS tidak dipakai di kantornya. Apalagi PNS itu kan tugasnya melayani masyarakat dengan wajah yang ramah, atasannya ramah. Kalau dia pakai nikob atau pakai cadar, gimana bisa melayani masyarakat dengan baik? Apalagi sekarang ada gejala lagi dari aspek keamanan. Pada saat orang pakai nikob, pakai cadar, kita berpikir dalamnya laki atau perempuan ini ya. Jangan-jangan laki untuk melakukan sesuatu tindakan kejahatan. Jadi kalau ada kemudian dengan alasan tertentu, dilarang yang untuk masuk misalnya ke ATM, harus tidak boleh pakai helm, dan mukanya kelihatan jelas, ya saya kira memang dari aspek keamanan mungkin sebaiknya dilakukan seperti itu. Kemudian begitu juga dengan celana cengkerang. Tidak pernah dilarang. Tapi saya katakan juga tidak ada kaitannya dengan takwa. Bapak ini enak-enak aja ngomong gitu, Bapak menguasai agama enggak? Mohon maaf, kebetulan semua dirjen saya itu profesor agama. Tempat saya berkonsultasi. Dan saya bersikap pada saat orang berdebat tentang hukum, dalam bidang-bidang tertentu pemerintah harus mengambil sikap. Saya kebetulan hobi memakai celana cengkerang. Kalau teman-teman datang ke rumah saya, pasti saya pakai celana cengkerang. Bahannya batik lagi. Apalagi saya ketua Dewan Pembina di masjid besar di sebelah rumah saya. Naik ke masjidnya pakai tangga. Istri saya larang saya pakai kain sarung naik masjid itu. Nanti papa jatuh. Pakai celana ini aja. Di rumah pun saya pakai celana cengkerang, apalagi ke masjid. Tapi saya sadar bahwa ini bukan ukuran ketakwaan. Orang boleh pakai, silakan. Ada yang menganggap ini ukuran ketakwaan, silakan. Tapi kalau dia PNS, tentu aja dia tidak boleh pakai. Tapi kalau sekedar celana kependekan, ya saya kira pasti nggak apa-apa lah. Jadi ingin saya luruskan juga bahwa saya tidak pernah melarang nikob atau cadar, dan tidak pernah melarang celana cengkerang. Hanya saya garis bawahi, tidak ada kaitan dengan ketakwaan. Dan kedua, PNS pasti tidak boleh memakai itu. Dan yang kedua tadi, pada saat kami bicara menandatangani 11 menteri kepala badan tentang wawasan kebangsaan dan diradikalisasi, kami juga bersikap sangat tegas terhadap PNS. PNS melakukan ujaran kebencian saja sudah harus dilakukan tindakan. Apa tindakannya, bagaimana tingkat kesalahan yang dia lakukan. PNS mengotak-ngatik tentang Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus sudah dilakukan langkah penindakan. Apa tindakannya? Bergantung dengan berapa besar perannya. Ada orang lain mengotak-ngatik Negara Kesatuan Republik Indonesia, PNS memberikan kode setuju, jempol-jempol Pak, itu pun harus sudah ada. Kami tidak ingin radikalisme ini berkembang semakin luas. Meskipun dalam kita paham bahwa yang orang-orang yang radikal itu kan nggak terlalu banyak, tapi tetap saja perlu diwaspadai karena bisa merusak bangsa ini, bisa memecah belah bangsa. Kadang-kadang kita pun, mohon maaf, penceramah tidak sensitif terhadap isu-isu yang kita angkat. Mohon maaf, misalnya di sebuah ceramah seorang ustadz dengan bangga mengatakan orang yang murtad pindah agama dari Islam ke agama lain, darahnya halal untuk dibunuh. Kebetulan kemudian dia memberi kesempatan yang bertanya. Siapa yang dapat selain ceramah, kesempatan bertanya. Saya orang pertama yang angkat tangan. Pak Ustadz, ayat itu betul. Tapi nggak tepat Ustadz angkat di dalam forum ceramah seperti ini. Bagaimana kalau mereka pulang, mereka bunuh-bunuhin orang yang pindah agama?
Dan jangan lupa bahwa di Indonesia ini enggak semua kemudian agama mayoritas Muslim. Ada tempat yang mayoritas non-Muslim. Di sana banyak sekali orang non-Muslim itu yang masuk Muslim. Bagaimana kalau mereka dibunuhin juga di sana? Jadi dalam kaitan ini saya ingin ingatkan juga, tidak semua hal yang ada di dalam ajaran Islam diangkat di dalam forum luas tanpa melihat kontekstualnya. Apalagi kalau itu berbahaya bagi persatuan kesatuan bangsa. Kalau dilaksanakan oleh mereka ini Pak Ustadz, saya bilang 15 tahun penjara semua. Kan kita nggak ingin seperti itu. Jadi penceramah pun kita ini pun dalam mengangkat hal seperti itu, lihat kontekstualnya. Dan hal-hal yang sensitif nggak usah diangkat di sana. Saya memang menyarankan juga selaku Menteri Agama untuk melakukan semacam peningkatan penceramah lah. Kami belum merumuskan namanya apa, tapi yang jelas bukan sertifikasi seperti yang lalu, bukan. Bagi yang mau bisa lakukan peningkatan atau semacam peningkatan penceramah lah seperti itu. Nanti kami pikirkan namanya. Terutama ingin kami masukkan kembali atau ingatkan kembali. Dan bukan menjadi kewajiban, bukan menjadi kewajiban. Sekali lagi, bukan menjadi kewajiban. Kami ingin kita semua yang kadang-kadang sering tampil di dalam media, di dalam ruang publik, berhati-hati dalam mengangkat ayat misalnya. Kemudian nasionalismenya kita sama-sama kita sepakati untuk kita tingkatkan, wawasan kebangsaannya, dan juga ilmu-ilmu tambahan. Jadi umat itu tidak dibikin bodoh. Waktu habis tsunami, saya yang paling tidak suka mendengar penceramah ustadz-ustadz itu ngomong. Ustadz tertentu, bukan. Banyak ustadz yang jauh lebih baik. Ada ribuan yang baik, mungkin beberapa orang yang ngomongnya ngaco. Itu kenapa tsunami di Aceh? Karena orang Aceh itu sudah maksiat semua. Maksiat di mana-mana. Nanam ganja. Kalau saya ceramah, bilang, Ustadz, ini Ustadz. Yang tanam ganja itu Ustadz, itu yang di gunung. Nggak banyak. Dan tidak ada yang mati Ustadz. Yang mati itu yang di sekitar laut, pinggir-pinggir laut itu. Itu orang bertakwa semua, ahli ibadah. Itu yang mati. Mestinya Ustadz cerita bahwa tidak jauh dari Aceh ada lempeng bumi yang sangat goyah. Pergeseran itu sedikit saja menimbulkan gempa, menimbulkan tsunami. Mestinya Ustadz bilang gitu. Tapi karena kita ini tahu bahwa semuanya diatur Tuhan, kita doa pada Tuhan, ya Allah, mudah-mudahan lempeng bumi itu kokoh ya Allah, sehingga kami tidak lagi dihadapkan dengan gempa dan tsunami ya Allah. Itu betul. Jangan Ustadz bilang karena maksiat kemudian dilibas tsunami oleh Tuhan. Jangan. Belajar sedikit Pak Ustadz. Atau ada yang teriak dengan bangga, apa pemerintah ini? Bawang naik, harga cabai naik. Kalau sempat saya langsung bilang, selesai ceramah tentu aja. Pak Ustadz sini. Indikasi mahal-mahal naik itu namanya inflasi. Inflasi itu unsurnya ada ratusan. Bukan hanya bawang dan cabai. Di dalamnya ada beras, ada gula, ada garam, ada gas, ada minyak, segala macam. Coba Pak Ustadz buka dulu di buku. Sehingga kalau Pak Ustadz mau mengangkat tentang inflasi atau tentang itu, Pak Ustadz bisa tahu, paham. Dan bagaimana mengukur sebuah situasi yang maju atau tidak, paling gampang Pak Ustadz membandingkan nanti angka pertumbuhan pembangunan itu, pertumbuhan berapa persen, inflasi berapa persen. Kalau pertumbuhannya lebih tinggi daripada inflasi berarti negara maju. Ya itu yang gampang dibuat-buat, enggak bisa Pak Ustadz. Karena itu yang buat bukan negara yang bersangkutan saja, tapi semua otoritas keuangan dunia ikut buat. Jadi alangkah malunya sebuah negara kalau membuat pertumbuhannya 10% misalnya, padahal otoritas keuangan di dunia ini hanya membuat 5% atau 4%. Pasti enggak akan jauh.
Kalau kita buat 5,7, mungkin ada yang membuat, otoritas sana membuat ada 5,8, ada yang membuat 5,63 atau macam-macam. Itu, oleh saya itu Pak Ustadz belajar dulu kalau mau ngomong itu. Nah itu antara lain yang saya ingin supaya pada saat pembekalan penceramah itu, hal-hal seperti itu. Bukan maksudnya kemudian diwajibkan, kalau nggak punya sertifikat nggak boleh ceramah, bukan seperti itu maksud saya. Teman-teman sekalian, memang kita paham dan saya juga paham. Sekarang dunia berada pada era namanya itu melek pengetahuan yang sangat luar biasa. Medsos di mana-mana terbuka lebar untuk orang memberi pilihan. Kadang-kadang kita lihat orang ini kok orang bodoh tiba-tiba nggak ngerti kesehatan, tiba-tiba menuntut dokter karena dia anaknya diberikan obat yang menurut dia setelah dia baca dari macam-macam referensi, ini punya dampak ini sebagainya. Begitu dia tuntut dokter, nggak bisa lagi dokter bilang, lo Anda saya lebih tahu dari Anda, saya lebih tahu dari dokter dok, karena saya buka semua referensi yang ada tentang obat ini. Dokter mungkin enggak. Saya buka di Google, saya buka di semua yang ada di macam referensi ini dia, dan ditulis bukan orang bodoh-bodoh dok, orang ahli-ahli lebih ahli dari dokter mungkin. Itulah medsos. Tapi medsos juga bisa membalik-balik keadaan. Tapi bukan kemudian kita berhenti tidak memanfaatkan medsos, rugi kita. Ke depan pun dakwah dan sekarang sudah mulai banyak dilemparkan di medsos. Kalau dibalik-balik di medsos jangan marah. Misalnya saya khotbah di Istiqlal. Wah, ternyata dia tidak baca hamdalah, tidak baca salawat, tidak menghimbau iman dan takwa meningkatkan ketakwaan. Potong sana, potong sini, kelihatan begitu. Saya tidak boleh marah. Saya lempar kembali yang aslinya bagaimana, kemudian dikapitalisasi. Nah begitu juga situasi di kita semua ini. Ada hal-hal yang kita lemparkan keluar, kita masukkan ke dunia maya, medsos. Apa-apa yang kita ingin luruskan pun kita lemparkan ke medsos. Silahkan orang melakukan pilihan. Mudah-mudahan itu menjadi lebih baik. Orang banyak, mohon maaf, sebagian orang menghantam saya, dalam tanda petik lah, menghantam, apa istilah di Aceh apalagi ya, menghantam lah gitu lihat. Tapi begitu saya datang, saya jelaskan, selesai. Saya dikampil di Komisi 8, begitu saya selesai. Saya jawab, selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya tahu medsos membolak-balik. Tapi begitu saya nggak boleh marah ke medsos. Ini eranya era seperti itu. Apalagi sudah masuk ke era industri 4.0 atau 4.0. Wah, sangat besar. Kewajiban kita mengklarifikasi setiap masalah. Alhamdulillah, tiap saya datang atau saya jelaskan, masalahnya selesai. Saya kembali mohon hampir di semua forum begitu. Sebelum saya datang bukan main orang berapi-api, begitu saya jelaskan selesai, senang, peluk-pelukan, minta foto, minta biasa lah. Saya kembali mohon doa dan restu dan dukungan dari teman-teman Aceh. Mudah-mudahan saya mampu melakukan tugas ini dengan baik. Mudah-mudahan saya tidak memalukan untuk membawa nama Aceh. Beberapa hari yang lalu atau dua hari yang lalu saya memberikan pembekalan di apel Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati se-Indonesia. Sebelum saya datang, panitia mengatakan ke saya, Pak, Bapak udah ditunggu Pak, banyak yang mau nanya ke Bapak. Oh iya, saya bilang. Tapi saya duluan ngomong kan, bukan mereka duluan nanya. Iya Bapak duluan ngomong, oke, lebih bagus. Begitu saya selesai ngomong, silakan yang bertanya. Nggak ada satupun yang nanya itu. Tiba-tiba muncul seseorang, Pak, saya Bupati Bener Meriah dari Aceh. Saya tunggu pertanyaannya Pak. Saya bangga sama Bapak. Itu pertanyaannya. Saya bangga sama Bapak. Saya bukan orang terhebat, orang biasa aja sama dengan teman-teman sekalian. Tapi kembali kita semua coba melakukan tugas kita dengan baik. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberikan tunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menjawab pertanyaan dia karena bukan pertanyaan, hanya dalam hati saya katakan. Saya juga bangga sama orang Aceh.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar sekalian, terima kasih saya ucapkan pada Pak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah memberikan tausiah singkat tapi padat pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat amal ibadah bagi kita semua.